Kalau menurut pendapat saya tentang komposisi pemain tim nasional Indonesia U23 yang ditanganin Gera Pandemer tuh hampir sama yang dimiliki oleh pelatih tim nasional Indonesia U23 sebelumnya, yaitu Coach Sinteyong. Nah, saya akan membeberkan susunan para pemain tim nasional Indonesia U3 yang ditangani Sinteyong dan saat ini yang ditangani Gera Pandemer. Oke, apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kurang lengkap, mohon dilengkapi di sini aja nih komen nih. Untuk lini belakang di Timnas Indonesia U23 yang ditangani Sinteyong itu kipernya sebelumnya ada Hernando. Nah, sekarang di era Gera Pandemer itu Cahaya Supiardi. Ini sebenarnya Cahaya Supiardi ini sama nih waktu dilatih Coach XTY. Nah, untuk lini belakang back kanan ini sebelumnya waktu ditangani STY itu Rizky Ridho. Nah, sekarang ini Gera Pandemer itu Kakang Widianto. Nah, emang tidak ada sih di lini belakang nih waktu STY Rizky Ridho. Dan sekarang Rizky Ridho bermain di timnas senior. Nah, yang menariknya di sini waktu ditanganin STY U23 nih itu Muhammad Ferrari ada. Nah, sekarang di Gera Pandemer juga ada nih Muhammad Ferrari. Cuma nggak dimainkan di babak pertama, malah dicadangin gitu. Di belakang ini Judge Hunter yang sekarang bermain di tim nasional Indonesia. Sebenarnya bisa nih Judge Hunter dimainkan di kualifikasi Piala Asia U23. Cuma pelatih tim nasional Indonesia Petit Kleper ini malah diambil ke timnas senior. Malah kemarin waktu lawan Lebanon gak dimainin. Harusnya diserahkan aja ke Gera Pandemer biar bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Tuh Ceshaner. Nah, penggantinya malah ya tahu sendirilah gitu. Nah, di tengah ini waktu STY, maaf nih ya kalau ada kesalahan, mohon dibetulin lah. Kurang lebih hampir sama sih. Di depan juga sama. Nih, di zaman STY U3 ada Rawat Strike dan sekarang dia dimainkan oleh Gera Pandemer. Ada Rawat Strike juga. Bedanya di sini di lini depan waktu dilatih Coach STY Sinteyong itu tidak ada Jess Reven. Nah, sekarang ada Jess Reven. Nah, ini sebenarnya nggak ngaruh sih komposisi pemain, hampir sama waktu dilatih STY sama Gerard, hampir sama. Cuma strateginya tuh dirubah malah 4-3-3 gitu. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih untuk komposisi pemain, nggak ngaruh sedikit lah, ada pengaruhnya sedikit tapi nggak banyak. Harusnya sebenarnya strateginya sama sih, harusnya 3-4-3. Cuma kemarin 4-3-3. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, gimana lagi. Nah, ini supaya pengurus PSSI ini bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini supaya mengevaluasi kembali lah pelatih tim nasional Indonesia U23 Gera Pandemer. Yang 2 tahun yang lalu timnas kita U23 bisa nyampe ke semifinal, bahkan bisa mengalahkan Korea Selatan U23 di Qatar. Nah, lewat drama adu penalti. Nah, sekarang ini di kualifikasi yang mainnya di Sidoarjo justru kalah tipis 0-1. Nah, kita lihat di flashback ke depan nih, waktu di belakang lah, maaf nih kalau ada flashback di belakang tim nasional Indonesia U17 waktu ditanganin pelatih tim nasional Indonesia U17 Novarianto nih.
Ini sama waktu di Piala Asia U17 kemarin. Timnas 17 Dewa Asuhan Coach Novarianto bisa mengalahkan Korea Selatan 0-1. Nah sekarang malah Timnas 23 malah kalah sama 0-1. Nih maaf ya, ini bukannya untuk membanding-bandingkan antara pelatih STY dan pelatih sekarang ini Gerard van der Mer. Jadi gaya permainannya tuh agak berubah lah. Tadinya 3-4-3 malah 4-3-3. Ya, sekian dari saya untuk pendapat saya nih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam opini saya ini, saya mau maaf sebesar-besarnya kepada seluruh netizen dan supporter tim nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh netizen dan supporter tim nasional Indonesia yang sudah menonton, like, subscribe ke channel ini yaitu Iwan Kepral. Dan diberikan rezeki yang berkah, lancaran usahanya, dimudahkan usahanya, panjangkan umurnya, dan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iwan Kepral. Ciao. Sip.